Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada anaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan kisah perumpamaan Injil Lukas ini dengan memusatkan perhatian pada tokoh si bungsu. Kita akan merenungkan proses kejatuhan si bungsu dalam 7 langkah. Pertama, si bungsu menuntut harta warisan. Menurut adat ketimuran, harta warisan hanya boleh dibagi waktu bapa hampir meninggal atau sudah meninggal, dan putra sulunglah yang harus mengatur semuanya atas nama semua adiknya. Maka ketika si bungsu mendesak bapaknya membagi harta warisan, dia telah melakukan 2 kesalahan sekaligus, yaitu melanggar hak kesulungan kakaknya dan mendurhaka terhadap ayahnya. Mengapa? Sebab sama saja dia mengatakan kepada ayahnya, "Bagi harta dan cepat mati, saya tidak mau sabar lagi." Yang kedua, si bungsu menjual harta warisan. Harta warisan masih menurut adat ketimuran tidak dijual. Warisan itu harus dijaga demi kelangsungan hidup keluarga dari generasi ke generasi. Tetapi si bungsu menjual seluruh warisannya itu. Menjual warisan berarti menukar nilai sejati dengan nilai yang palsu. Dalam masyarakat konsumtif dewasa ini, kita semua merasakan betapa kuat godaan untuk menukar nilai yang sejati, nilai yang kudus dan yang otentik, dengan nilai yang palsu, yang berkilauan dan membujuk. Yang ketiga, si bungsu pergi ke negeri yang jauh. Jauh di sini tidak hanya dalam arti jarak geografis, melainkan juga jarak hubungan pribadi. Si bungsu pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kehangatan kasih ayah bundanya. Di rumah ia biasa mendengar ucapan Bapa seperti yang disampaikan kepada Yesus, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Injil Markus bab 1 ayat 11. Tetapi sementara itu ada suara-suara asing yang membujuk, menggoda untuk pergi jauh, untuk berpetualang menurut keinginannya sendiri. Dalam kitab Nabi Hosea kita mendengar keluhan Tuhan terhadap umatnya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku.
Hosea bab 11 ayat 1 sampai 2. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Hosea bab 6 ayat 4. Tuhan merasa sedih karena kesetiaan umatnya begitu gampang hilang seperti kabut pagi, seperti embun dini hari. Tetapi Tuhan menghormati kemerdekaan yang telah diberikannya kepada manusia. Keempat, si bungsu memboroskan harta miliknya. Kalau di rumah anak mengalami kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat dari ayah bunda, tetapi di negeri yang jauh itu yang berlaku hanyalah cinta yang bersyarat. Saya mencintai engkau kalau engkau kaya. Saya mencintai engkau kalau engkau pintar. Saya mencintai engkau kalau engkau berkuasa. Saya mencintai engkau kalau engkau gagah atau cantik. Dan saya mencintai engkau kalau engkau berpangkat tinggi. Maka di negeri jauh itu si bungsu harus memikat perhatian dan cinta teman-temannya dengan memboroskan harta kekayaannya. Namun, cinta yang dibeli dengan harta kekayaan bukanlah cinta sejati. Kelima, si bungsu jatuh melarat. Anak itu mulai melarat ketika harta yang sejati diganti dengan harta yang palsu. Dan sekarang harta yang palsu itu pun ludes. Dia jatuh melarat. Melarat artinya terpotong dari sumber hidup. Keenam, si bungsu menjadi orang upahan. Sesudah hartanya habis, semua teman-temannya hilang. Di negeri jauh itu ia bukan putra siapa-siapa. Untuk bertahan hidup, ia menjadi orang upahan. Dan ia disuruh menjaga babi di ladang. Kita tahu bahwa dalam masyarakat Yahudi, babi adalah binatang haram. Disuruh menjaga babi berarti dia sekarang melakukan pekerjaan yang haram. Ketujuh, si bungsu menjadi lebih hina dari babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ayat 16. Sekarang ampas yang menjadi makanan babi itu pun tidak diberikan kepadanya. Ia menjadi lebih hina dari babi. Seluruh proses kejatuhan si bungsu bisa dirangkum dalam satu kalimat: corruptio optima pessima. Artinya, merusak apa yang terbaik adalah hal yang paling buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya si bungsu sadar. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 17. Si bungsu yang kelaparan itu sudah sampai pada situasi batas antara hidup dan mati.
di mana setiap orang harus mengambil keputusan yang paling fundamental. Dapat kita bayangkan pergumulan batin si anak hilang itu. Dari satu pihak, suara batin memanggil dia pulang. Dari lain pihak dia malu. Saya pulang sebagai apa? Semua hak saya atas warisan tidak ada lagi. Milikku sudah saya boroskan. Bila saya pulang dalam kemiskinan dan ketelanjangan, di mana saya mesti sembunyikan mukaku? Dalam setiap pergumulan antara dosa berat dan pertobatan, ada pertarungan pilihan antara hidup dan mati. Tuhan yang menghormati kemerdekaan umatnya menantang kita untuk membuat pilihan itu. Tuhan berfirman dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Pergulatan batin itu dialami juga oleh Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus menangis dengan pedihnya karena telah menyangkal Yesus. Tetapi sesudah kebangkitan, dia akan mengucapkan sebuah pengakuan kasih. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sebaliknya, Yudas Iskariot putus asa dan menggantung diri. Si anak hilang itu sadar dan berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Seluruh pergulatan batin si bungsu terangkum dalam kalimat pendek ini. Kalimat ini nampaknya tidak logis dan penuh kontradiksi. Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kalau sungguh tidak layak disebut anak Bapa, maka dia seharusnya memanggil ayahnya itu dengan kata Tuan dan bukan Bapa. Tetapi tidak. Dia tetap memakai kata Bapa. Artinya, di lubuk jiwa yang terdalam dia merasa, sejelek-jeleknya aku ini, aku toh tetap anak. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Akhirnya ia bangkit dan jalan kembali. Inilah perjalanan yang berat dan penuh dengan pergumulan batin. Dulu dia pergi dengan langkah tegap, gagah sebagai anak orang kaya. Kini ia pulang dengan kemiskinan, ketelanjangan, kehinaan, hampir-hampir tanpa martabat. Dia pulang sebagai apa? Bukankah seluruh harta warisannya sudah hilang? Bukankah dia telah menjadi hina? Apakah yang bisa diucapkannya nanti kepada ayahnya?
Berulang-ulang dia mencoba memilih kata-kata yang tepat dan menghafal pengakuan dosa yang mesti diucapkannya di hadapan ayahnya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia cemas, langkahnya gontai, namun tetap ada seperti kesadaran bahwa dia tetap putra dari sang ayah. Maka dia pun melangkah pulang. Khairil Anwar, seorang penulis sajak, menulis dalam sajak doa, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh, cahayamu panas suci. Tinggal kedip lilin di dalam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita sampai pada penghujung permenungan ini. Ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 20. Bapa yang melihatnya dari jauh adalah Bapa yang berbelas kasih, yang sudah lama menanti kembalinya si anak yang hilang. Bapa tidak menunggu sampai si anak itu tiba. Dia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Si anak pun bersujud. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kalimat pengakuan yang tadi disusun tidak sempat diucapkan seluruhnya, tetapi itu sudah cukup. Dan Bapa tidak menjawab pengakuan si anak, atau lebih tepatnya, Bapa menjawab bukan dengan kata, melainkan dengan rangkulan yang membiarkan si anak berlabuh dalam pelukan kasih ayahnya. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur bab 108 ayat 4, kasih-Mu lebih luas dari langit ya Allah, dan setiamu menjangkau awan gemawan. Maka orang lemah dan berdosa boleh datang kepadamu. Aku datang kepadamu juga. Dari tubir yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku. Sebab bila Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada pagi hari ini. Semoga membawa inspirasi bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera.